Manusia adalah makhluk yang sangat istimewa. Di bawah ekologi bumi yang begitu beragam, ternyata kita dapat menonjol sebagai spesies yang mendominasi bumi. Bukan hanya itu, menurut para ahli, peradaban kita baru muncul ribuan tahun yang lalu. Namun dalam proses arkeologi, seringkali ditemukan artefak yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para ahli. Seperti misalnya seorang penambang di Welburton AS pada tahun 1912 menemukan panci besi buatan di lapisan batu bara 300 juta tahun yang lalu, serta berbagai contoh peninggalan budaya lainnya, sehingga kita pun bertanya-tanya, apakah peradaban modern bukan peradaban pertama di muka bumi? Hal ini mengingatkan saya pada sebuah ramalan. Dalam legenda suku bangsa Hopi, penduduk setempat percaya bahwa manusia modern kini berada di dunia keempat. Sebelum awal dunia keempat, pernah ada 3 peradaban di bumi, tetapi peradaban ini hancur dalam 3 bencana alam. Adapun faktor mengapa suku bangsa Hopi dapat terus bertahan hidup, karena mereka mendapat bantuan dari teman Earthmen atau manusia semut di dunia bawah tanah, sehingga memungkinkan mereka masuk ke dunia bawah tanah untuk berlindung saat terjadi bencana. Anehnya, setelah ribuan tahun dari cerita ini, tak disangka ada orang yang ternyata benar-benar menemukan sebuah kota bawah tanah yang sangat besar. Kota ini tidak hanya menduduki lahan seluas 4 km persegi, bahkan terbagi 18 tingkat. Benar, Anda tidak salah mendengarnya. 18 tingkat neraka yang sering dikatakan orang dahulu memang benar-benar ada. Hanya saja orang-orang yang tinggal di neraka itu bukanlah kawanan iblis, melainkan sekelompok peradaban dengan teknologi tinggi, dan ada bukti yang menunjukkan bahwa kota bawah tanah yang tidak dapat dijelaskan ini sepertinya dibangun lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan periode ini ternyata bertepatan dengan zaman es paling serius dalam sejarah bumi modern. Mungkinkah ada peradaban yang lebih maju di bumi ketika itu? Apakah mereka menghadapi bencana yang tidak diketahui setelah kemakmuran peradaban, sehingga mereka beralih dengan menetap di bawah tanah? Dan jika ada peradaban yang dapat menggali 18 lapisan bangunan di bawah tanah lebih dari 10.000 tahun yang lalu, lantas siapa yang dapat memastikan bahwa dunia di dalam perut bumi itu tidak ada? Mungkin suatu hari nanti kita berpeluang menyaksikan dunia bawah tanah yang misterius dengan mata kepala kita sendiri. Selanjutnya kita alihkan waktu ke tahun 2016. Saat itu sebuah tim peneliti sedang mengumpulkan inti es pada suhu rendah minus 40 derajat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa sampel yang dikumpulkan kali ini akan mengungkapkan sepenggal masa lalu bumi yang tidak diketahui. Temuan penting. Pada tahun 1901, sepasang pemburu Siberia Berezovka River pergi berburu seperti biasa dengan rusa peliharaan mereka. Ini adalah cara berburu leluhur setempat. Biasanya mereka bersembunyi di balik rusa mereka untuk mendekati rusa liar. Begitu mencapai posisi berburu terbaik, dan hanya dalam sergapan 3 detik, para pemburu pun sudah dapat memberi makan sekeluarga mereka selama lebih dari 2 pekan. Tetapi pada hari itu, setelah mereka memasuki area rusa Pere David, tak disangka rusa peliharaan pemburu tidak bergerak ke arah kawanan rusa lainnya, justru berlari ke area terbuka lainnya. Ketika para pemburu menyusulnya, mereka melihat kerangka seekor makhluk raksasa. Mereka pun segera melaporkan temuan tersebut kepada pejabat setempat. 2 hari kemudian, sekelompok ahli biologi meluncur ke lokasi, dan dari hasil analisa mereka, makhluk raksasa ini adalah mamut yang punah lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Kerangka mamut ini terpelihara dengan baik karena suhu rendah dan tutupan salju di Siberia sepanjang tahun. Hingga setelah revolusi industri pada abad ke-18 memancarkan gas rumah kaca, kerangka mamut perlahan-lahan baru mencuat ke permukaan. Namun saat ditemukan, kepala mamut hampir tak berbentuk lagi digerogoti oleh serigala liar di sekitarnya. Untungnya tubuhnya masih terkubur di bawah es dan salju, jadi masih memiliki nilai penelitian. Sekarang hal terpenting bagi mereka adalah berpacu dengan waktu untuk mengeluarkan mamut itu sesegera mungkin. Tetapi setelah berhasil mengangkatnya keluar dari himpitan es dan salju, mereka melihat sesuatu yang aneh.
Mamut ini ternyata membeku dalam keadaan berdiri, dan ditilik dari makanan di moncongnya. Sang mamut mungkin sedang makan sesaat sebelum hidupnya berakhir, kemudian pada detik berikutnya membeku sambil berdiri. Hal ini tidak bisa tidak membuat saya terbayang akan film fiksi ilmiah tahun 2004, The Day After Tomorrow. Mungkinkah bencana ekstrim seperti itu pernah terjadi pada bumi di masa lalu? Yang paling aneh adalah sejak penemuan kerangka mamut ini, kerangka mamut lainnya juga ditemukan di belahan dunia lainnya. Bahkan ada mamut yang tiba-tiba membeku ketika akan bercinta. Yang membuat ilmuwan bergidik adalah lebih dari 75% mamalia di Amerika Utara juga mengalami kepunahan dalam periode waktu yang hampir bersamaan dengan kepunahan mamut. Mungkinkah ini malapetaka yang dimaksud oleh suku bangsa Hopi? Seiring dengan itu, muncullah hipotesis dari para ahli biologi. Menurut mereka, bahwa peristiwa besar lain pernah terjadi di bumi setelah kepunahan dinosaurus yang menyebabkan kepunahan sejumlah besar spesies dalam waktu yang sangat singkat. Namun hipotesis ini langsung ditolak oleh sekelompok ilmuwan lain begitu digaungkan karena tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa kepunahan makhluk ini terkait dengan bencana ketika itu. Oleh karena itu, dibanding dengan pandangan sebagai bencana, lebih banyak ilmuwan yang percaya bahwa 75% mamalia punah karena pemburuan berlebihan oleh penduduk asli Amerika pada waktu itu. Tapi apakah benar demikian? Belakangan ilmuwan menemukan di inti es Greenland di Antartika bahwa suhu bumi pada 13.000 tahun yang lalu itu tiba-tiba naik dalam waktu singkat, menyebabkan sejumlah besar gletser mencair seketika dan memicu laut global naik 400 kaki atau 122 meter tingginya. Itu benar-benar sulit untuk dibayangkan. Namun yang tak terbayangkan lagi adalah beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa permukaan laut global naik 9 meter dalam beberapa jam pertama hingga akhirnya memasuki zaman es yang berlangsung selama lebih dari 1200 tahun. Ini adalah peristiwa yang terkenal, Glorious Octopetala. Namanya diambil sebagai nama peristiwa ini karena daun-daunnya menjadi berlimpah pada periode glasial akhir. Menurut para ahli, manusia sudah muncul lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Artinya bahwa apapun penyebab bencana itu, nenek moyang kita pasti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kota bawah tanah di Turki. Pada tahun 1963 Masehi, di Kapadokia, Turki, seorang pria tampak sedang memperbaiki dinding basement rumahnya. Di luar dugaan, dia tidak sengaja membuat lubang dalam proses perbaikan basement rumahnya. Dari celah itu, berhembus semilir angin sepoi-sepoi, dan karena rasa ingin tahu yang kuat, dia pun mengambil senter dan masuk ke dalam lubang. Pada awalnya lorong gua itu sangat sempit, tetapi baru beberapa langkah berjalan, pria itu tiba di aula yang luas dan melihat banyak ruangan serta lorong-lorong yang bersilangan. Sampai setelah melihat anak tangga itu, baru dia sadari gua itu tidak terbentuk secara alami. Lalu tanpa banyak berpikir lagi, dia pun seketika mengambil langkah 1000, lari sekencangnya sambil membawa senter. Karena menurutnya sangat mungkin tempat itu adalah fasilitas bawah tanah yang dibangun oleh para kaum ekstremis. Tapi siapa sangka, setelah melarikan diri dan membawa bala bantuan, dia pun terkejut seketika menyadari bahwa fasilitas bawah tanah di depan matanya itu kota bawah tanah raksasa yang terbesar di dunia. Belakangan orang-orang menamakan kota bawah tanah itu Derinkuyu. Saat itu penemuannya mengejutkan segenap dunia arkeologi, karena kota bawah tanah ini tidak hanya dibangun di atas lahan yang luas, bahkan mencapai 85 meter di bawah tanah dan terbagi menjadi 18 lantai yang mampu menampung lebih dari 20.000 orang tinggal di sini. Menurut penilaian awal di lokasi, pembangunan kota bawah tanah ini memiliki sejarah setidaknya ribuan tahun, benar-benar menakjubkan. Pasalnya, berapa banyak bangunan modern di abad ke-21 yang dapat membangun dengan skala B18? Yang lebih mencengangkan para ilmuwan adalah mereka menemukan bahwa ada lebih dari 15.000 saluran ventilasi di seluruh gedung berlantai 18 itu. Jadi, di lantai manapun Anda berada,
Anda dapat menghirup udara segar. Tidak hanya itu, para ilmuwan juga menemukan banyak sumur di bagian dasar kota bawah tanah dan bahkan tempat untuk memelihara hewan. Artinya penghuninya dapat hidup mandiri dalam kondisi tertutup sepenuhnya di ruangan kota bawah tanah ini. Pertanyaannya, siapa, kapan, dan dalam situasi apa membangun kota bawah tanah ukuran raksasa ini? Mungkinkah orang-orang pada saat itu menghindari sesuatu? Misteri konstruksi. Jika orang-orang berpikir bahwa piramida Mesir sangat misterius, maka tingkat kemisteriusan kota bawah tanah di Turki ini mungkin setara dengan piramida Mesir, karena hingga saat ini komunitas arkeologi masih belum dapat memastikan siapa gerangan sebenarnya yang membangun kota bawah tanah ini dan bagaimana mereka membangunnya. Hingga seorang ilmuwan akhirnya menemukan catatan tentang Derinkuyu dalam sebuah buku kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada 370 sebelum Masehi, seorang sejarawan Yunani Xenophon mencatat dalam bukunya Anabasis bahwa di wilayah Kapadokia ini terdapat dua bawah tanah yang sangat luas, banyak orang dan bahkan hewan yang tinggal di sana. Peradaban mereka sangat maju, dan saking majunya, sampai-sampai mereka yang berada di darat juga tetap memiliki persediaan air dan udara yang tak ada habisnya. Selama ini, catatan Xenophon selalu dianggap sebagai cerita mitos. Sampai setelah orang-orang benar-benar menemukan kota bawah tanah Derinkuyu di daerah itu, mereka baru sadar ternyata itu bukan sekedar mitos. Dan karena catatan inilah, sehingga orang percaya bahwa kota kuno ini mungkin dibangun 2400 tahun yang lalu. Alasan pembangunannya adalah untuk menghindari serangan dari suku-suku terdekat saat itu. Apa? Menurutmu, apakah orang-orang yang mampu membangun kota bawah tanah sebesar ini perlu menghindari serangan dari suku bangsa lainnya? Rasanya terbalik. Seharusnya orang lainlah yang lebih takut pada mereka. Intinya, pemerintah Turki secara berturut-turut menemukan lebih dari 200 kota bawah tanah di wilayah setempat. Apakah mereka menghindari serangan luar? Yang lebih mencengangkan adalah, di antara lebih dari 200 kota bawah tanah ini, pemisahan lantai di lebih dari 40 kota bawah tanah ini berada di atas 3 lantai. Dan Derinkuyu yang disebutkan sebelumnya adalah 18 tingkatan. Beberapa orang bahkan menemukan bahwa ruang bawah tanah ini juga terhubung dengan terowongan. Ini seperti jaringan bawah tanah raksasa. Dan beberapa terowongan bahkan sepanjang 8 km. 8 km loh, dapatkah Anda bayangkan? Menurut temuan arkeologi terbaru, pembangunan kota bawah tanah di Turki ini kemungkinan berusia lebih dari 2000 tahun. Cuplikan video peneliti Andrew Collins, ahli geografi setempat, mengatakan, dia menemukan banyak peralatan batu di daerah itu. There was an archaeologist locally, and he found whole extensive areas of rock chips that had very clearly come from one or more of the underground cities. Ini membuktikan bahwa kota-kota bawah tanah ini jauh lebih tua dari yang kita duga. Setidaknya 11.000 hingga 12.000 tahun sejarahnya. This showed was these underground cities could go back much older than the time of the Hittites, at least 11 to 12,000 years old. Dan jika apa yang dikatakan ilmuwan itu benar, maka seluruh sejarah umat manusia pasti akan ditulis ulang. Karena menurut buku pelajaran dulu, manusia pada 12.000 hingga 13.000 tahun yang lalu seharusnya berada pada zaman Mesolitikum dan makanan mereka sehari-hari diperoleh dengan berburu. Selain itu, peralatan juga terbuat dari batu. Bagaimana mungkin sanggup membangun lebih dari 200 ruang bawah tanah seperti itu? Dan yang lebih menakjubkan, sejauh ini tidak ada kabar apapun tentang runtuhnya lebih dari 200 ruang bawah tanah ini. Benar, Anda tidak salah mendengarnya. Lebih dari 200 ruang bawah tanah itu dapat mempertahankan rekor 0 keruntuhan. Artinya, tidak peduli siapa mereka, ketika mereka membangun ruang bawah tanah ini, mereka telah merencanakan sebelumnya dengan matang, di mana akan memasang pipa ventilasi dan bahkan pilar dihitung secara presisi, jelas bukan konstruksi biasa. Lalu muncul pertanyaan lagi, apakah orang yang membangun ruangan bawah tanah ini benar-benar hidup di zaman batu?
Stonehenge. Di saat para arkeolog masih dikejutkan dengan kota bawah tanah di Turki ini, tidak jauh dari kota bawah tanah kembali terdengar penemuan lain. Pada tahun 1994, seorang gembala Turki, Şafak Yıldız, menemukan sebuah batu aneh saat menggembalakan domba. Ketika membersihkan kotoran lumpur di atasnya, dia seketika menyadari bahwa batu ini mungkin hanyalah sesudut dari sebuah situs besar. Lalu dia segera melaporkan ke Museum Turki. Beberapa hari kemudian, sebuah tim arkeologi yang dipimpin oleh Klaus Schmidt tiba di lokasi. Seiring berjalannya waktu, tim peneliti menemukan bahwa situs tersebut dibangun dengan lebih dari 200 pilar batu berbentuk T, yang paling ringan berbobot 20 ton dan paling berat mencapai 50 ton. Selain itu juga dapat dibagi menjadi 3 lapisan secara total. Masing-masing lantai sengaja dikubur setelah konstruksi selesai, dan alasan penguburannya masih belum diketahui hingga hari ini. Tapi ini bukan titik yang paling misterius. Yang paling misterius sebenarnya adalah ketika para arkeolog membawa komposisi pilar batu paling bawah untuk pengujian, mereka menemukan bahwa situs itu dibangun 13.000 tahun yang lalu. Coba cermati sejenak lagi-lagi angka 13.000 ini. Sebelumnya disebutkan bahwa bumi pada 13.000 tahun yang lalu tiba-tiba memasuki zaman es, dan kota bawah tanah di Turki itu hampir dibangun sekitar periode waktu ini. Selain itu juga ditemukan Stonehenge yang berusia 13.000 tahun di Turki. Semua ini seharusnya tidak bisa lagi digambarkan sebagai kebetulan. Mungkinkah mereka sebenarnya berhubungan satu sama lain? Tidak hanya itu, kita juga menemukan bahwa batu yang digunakan Göbekli Tepe ternyata sama dengan batu bangunan piramida, sangat keras dan sulit dipotong. Asal tahu saja, meski abad ke-21 sekarang, kita juga harus mengandalkan bor listrik untuk memotong batu kapur raksasa. Sementara itu, menurut Edgar Cayce, piramida dan patung Sphinx dibangun lebih dari 12.500 tahun yang lalu. Dan ketika waktu ini, dan titik waktu ini juga sangat dekat dengan waktu pembangunan Göbekli Tepe dan kota bawah tanah Derinkuyu di Turki. Mungkinkah semua situs ini adalah mahakarya dari peradaban yang sama? Atau sangat mungkin bahwa ini adalah sumber yang sama dari peradaban manusia? Karena peradaban Sumeria yang mungkin tidak asing lagi bagi sebagian teman-teman berada tepat di sebelahnya. Hanya saja peradaban Sumeria muncul lebih dari 7.000 tahun lebih lambat dari Göbekli Tepe. Artinya, jika memang ada hubungan antara dua peradaban, maka Göbekli Tepe mungkin lebih dulu eksis sebelum munculnya peradaban Sumeria. Yang mengejutkan saya, ketika saya menelusuri kembali situs Göbekli Tepe dari sudut pandang ini, saya melihat tas jinjing yang sudah tidak asing lagi. Bukankah totes bag atau tas jinjing ini mirip dengan totes bag di tangan Anunnaki? Mungkinkah dewa yang disebutkan dalam budaya Sumeria, yakni Anunnaki, adalah dewa yang membangun Göbekli Tepe? Atau dewa-dewa yang disebutkan penduduk Sumeria pada waktu itu sebenarnya adalah sekelompok peradaban dengan teknologi tinggi, tetapi jika peradaban maju seperti itu pernah muncul di bumi, mampu mengangkut dan memindahkan batu raksasa untuk membangun bangunan pada 10.000 tahun yang lalu. Lalu di mana mereka sekarang? Kebetulan yang tidak bisa dijelaskan. Mata ketiga sebelumnya pernah membahas tentang banjir besar dalam mitologi di seluruh dunia. Dan sekarang ahli geologi telah menemukan bukti dari stratum atau lapisan batuan. Bahkan inti es yang ditemukan di Greenland dan Antartika juga berturut-turut membuktikan bahwa banjir besar pernah terjadi di masa lalu. Dan dari sini muncul pertanyaan lagi. Jika banjir yang digambarkan dalam mitologi itu ada, lalu apakah dewa-dewa misterius yang selalu digambarkan secara fantastis sebelum banjir besar itu juga eksis? Atau mungkin mereka bukan dewa, melainkan peradaban yang muncul lebih awal dari peradaban saat ini? Saat itu teknologi mereka sangat maju, tetapi hancur oleh bencana. Dan yang selamat terpaksa kembali ke kehidupan berburu atau nomaden. Mungkin ada yang bertanya, jika memang sangat maju, lalu mengapa mereka bisa terlempar kembali ke kehidupan primitif oleh bencana? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita pertimbangkan dulu satu poin ini. Pada abad ke-21 sekarang,
lebih dari 40% populasi dunia tinggal di dekat laut. Dengan asumsi bahwa sekelompok peradaban terakhir juga tinggal di dekat pantai seperti kita, maka ketika banjir besar melanda, pasti akan berdampak pada peradaban. Faktanya, kita memang telah menemukan banyak situs kuno di bawah laut di seluruh belahan dunia. Menurut catatan Alkitab, keluarga Nuh mendapat pemberkatan Tuhan dan membangun bahtera sebelum banjir besar melanda bumi. Akhirnya bahtera Nuh berhenti di Gunung Ararat, dan banyak bukti di masa lalu yang menunjukkan bahwa memang ada bahtera di Gunung Ararat. Untuk selengkapnya, teman-teman dapat menelusuri kembali cerita terkait di playlist video yang sebelumnya pernah dibahas mata ketiga. Secara kebetulan, Gunung Ararat berada di sekitar Göbekli Tepe dan kota bawah tanah Derinkuyu di Turki. Mungkinkah orang-orang yang selamat pasca banjir besar merapatkan bahtera itu di Gunung Ararat? Tetapi karena bumi memasuki zaman es setelahnya, sehingga mereka yang selamat hanya bisa membawa hewan di atas kapal dan menetap di bawah tanah, dan baru meninggalkan kota bawah tanah setelah bumi menghangat kembali. Karena itulah orang-orang Hopi di Amerika Utara mengatakan bahwa ada teman Earthman di bawah tanah. Bagaimanapun, pembangunan ruang bawah tanah itu memang benar-benar mirip seperti sarang semut, tetapi masih ada bug atau celah dalam pernyataan ini. Saya selalu berpikir, jika ada peradaban yang teknologinya sangat maju, maka mereka mungkin akan meninggalkan lebih banyak bukti keberadaan mereka selain batu, bukan? Tapi mengapa kita hanya kadang-kadang menemukan bayangan mereka, bukan bangunan beton raksasa atau pesawat ruang angkasa kuno? Titanic. Pada 10 April 1912, Titanic yang dikenal sebagai kapal yang tidak dapat tenggelam secara resmi berlayar dari pelabuhan Southampton di Inggris. Tetapi 5 hari kemudian dilaporkan bahwa Titanic menabrak gunung es dan tenggelam. Dan sejak tenggelamnya Titanic, ada upaya untuk menemukannya, tetapi tidak berhasil. Sampai pada tahun 1985, akhirnya bangkai kapal itu ditemukan oleh ekspedisi bersama AS Prancis. Tetapi karena posisi kapal terlalu dalam untuk diangkat, sehingga Titanic masih terbaring dengan tenang di Samudra Atlantik Utara hingga detik ini. Namun meskipun kita tidak dapat mengangkatnya ke atas, masih ada tim peneliti yang secara berkala menyelam untuk memeriksa kondisinya. Kemudian mereka menemukan bahwa Titanic hancur pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan bahkan para ahli percaya bahwa Titanic akan hilang sepenuhnya dalam 2 hingga 30 tahun ke depan. Seperti diketahui, Titanic terbuat dari baja, tetapi meskipun demikian, hanya butuh lebih dari 100 tahun bagi alam untuk menghapus jejaknya, seolah-olah tidak pernah ada. Bukan hanya laut, tapi juga daratan. Ambil contoh misalnya mobil, bahkan tidak butuh waktu 100 tahun untuk lenyap tak berbekas, termasuk rumah tinggal. Sebuah rumah besar di wilayah sepi tak berpenghuni akan sepenuhnya lenyap 1 abad kemudian. Jika dicermati, satuan waktu yang digunakan dalam contoh di atas adalah dalam ratusan tahun. Jika dapat menghancurkan beton bertulang dalam beberapa ratus tahun, lalu coba pikirkan apa yang tersisa dalam ribuan tahun atau bahkan selaksa tahun. Intinya, menurut banyak ahli, batu adalah materi yang jauh lebih awet digerogoti waktu daripada baja. Artinya jika memang pernah ada peradaban maju lainnya di muka bumi, maka paling banyak kita hanya dapat menemukan batunya, karena produk berbasis teknologi lainnya telah lama terurai oleh alam. Dan jika waktu bisa ditiadakan, kecuali batu, semua produk peradaban, lalu siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada peradaban yang lebih maju di muka bumi pada 13.000 tahun yang lalu? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah menurut Anda gletser terakhir 13.000 tahun yang lalu itu mungkinkah dapat menghancurkan peradaban maju? Apakah menurut Anda situs di Turki itu merupakan produk peradaban yang lebih maju? Yang terpenting adalah, apakah menurut Anda mitologi tak lebih dari sebuah cerita? Atau bisa jadi merupakan bagian dari sepenggal sejarah? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.